Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Redi Dwi Putra dari DKV SMKN 9 Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang rule of law. Berasal dari bahasa Yunani, demos artinya rakyat dan eratos artinya pemerintahan. Demokrasi adalah sebuah bentuk pemerintah di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Rakyat berkuasa sekaligus diperintah. Apa itu rule of law? Dalam artian luas, rule of law adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa hukum harus memerintah sebuah negara dan bukan keputusan pejabat-pejabat secara individual. Dalam arti sempit, rule of law adalah negara yang diatur oleh hukum. Rule of law juga penting untuk pemisahan kekuasaan, hak asasi manusia, dan demokratisasi. 3 unsur dasar rule of law. 1. Supremasi aturan hukum. 2. Kedudukan yang sama di mata hukum baik itu pejabat maupun rakyat biasa. 3. Terjaminnya hak asasi manusia melalui undang-undang dan putusan pengadilan. Prinsip demokrasi. 1. Perwakilan politik. 2. Pertanggungjawaban politik. 3. Pemencaran kewenangan. 4. Pengawasan dan kontrol penyelenggaraan pemerintahan. 5. Kejujuran dan terbuka untuk umum. 6. Rakyat diberi kemungkinan untuk mengajukan keberatan. Prinsip rule of law. 1. Asas legalitas. 2. Perlindungan hak asasi manusia atau HAM. 3. Keterikatan pemerintah pada hukum. 4. Monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum. 5. Pengawasan oleh hakim yang merdeka. 7 ciri pemerintah yang demokratis di bawah rule of law. 1. Perlindungan konstitusional. 2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. 3. Pemilihan umum yang bebas. 4. Adanya kebebasan menyatakan pendapat. 5. Kebebasan berserikat atau berorganisasi dan berposisi. 6. Adanya pendidikan kewarganegaraan. 7. Falsafah bangsa yang digali dari kepribadian bangsa. Hubungan demokrasi dan negara hukum. Konsep kedaulatan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari kedaulatan rakyat yaitu demokrasi dan kedaulatan hukum yakni nomokrasi. Kedua hal tersebut menjadi Indonesia sebagai negara demokrasi konstitusional. Contoh demokrasi rule of law. 1. Bersama-sama untuk saling menjaga kedamaian di lingkungan masyarakat. 2. Melakukan pemilihan organisasi masyarakat melalui adanya musyawarah. 3. Mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh lingkungan atau masyarakat tempat kita tinggal. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.